Kali ini kita dari kelompok 5 berkesempatan untuk menjelaskan materi mengenai proses manufaktur dan aplikasi Saver Plastic Deformation. Kami ucapkan terima kasih terhadap dosen pengampu Dr. Insinyur Agus Pramono STMT yang sudah memandu kami dalam pengerjaan materi ini. Berikut adalah nama kelompok kami: Januar Dwi Wana Putra dengan NIM 334210043, Faras Ardiansa 334210045, Afgita Wianda Puspalestari 334210047, M. Khairul Rozikin 334210050, Muhammad Zaki Isa Daud 334210052, Yasmin Alivia Romayanti 334210053, dan Nathanael Stefan Pahala Syahaan dengan NIM 334210054. Berikut outline yang akan kita bahas. Yang pertama ada pendahuluan, kedua proses manufaktur, ketiga Saver Plastic Deformation, keempat kesimpulan, dan kelima referensi. Baik, kita akan menjelaskan mengenai proses manufaktur itu sendiri. Proses manufaktur itu adalah proses membuat bahan baku menjadi suatu produk jadi, yang dimana proses manufaktur itu terdiri dari perancangan produk, pemilihan material, dan tahap-tahap proses produksi. Yang dimana proses produksi itu terdiri dari berbagai macam proses, mesin, dan operasi. Antara lain terdiri dari casting, forming and shaping, machining, joining, micro and nano manufacturing, dan finishing. Yang lalu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi uh, operasi pada proses manufaktur. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Hoirul tadi, bahwasannya manufaktur ini adalah suatu proses dalam membentuk suatu material uh, menjadi barang dengan ukuran atau dengan bentuk yang kita inginkan. Pada proses manufaktur logam itu sendiri terdapat proses casting. Proses casting atau pengecoran ini dilakukan ketika logam masih dalam bentuk cair. Lalu setelah proses casting ada proses forming and shaping. Proses forming and shaping ini termasuk dalam pembentukan kasar, yang berarti logam tersebut dibentuk ketika ukurannya masih dalam ukuran yang cukup besar. Contoh dari proses forming and shaping itu ada pengontrolan. Lalu selanjutnya ada proses machining. Ketika setelah si logam ini dilakukan proses forming and shaping, akan dibentuk menjadi bentuk yang lebih kompleks yang nantinya menggunakan sebagai keperluan yang diinginkan. Contohnya pada part-part atau bagian-bagian mesin atau pada bagian kendaraan. Contoh dari proses matching ini diantaranya adalah proses stamping, proses boring atau pengeboran, dan proses stamping, boring, dan proses deep drawing. Selanjutnya ada proses joining. Proses joining ini adalah proses yang dilakukan untuk menyambungkan dua buah besi yang terpisah menjadi suatu bagian. Pada proses ini diantaranya adalah proses pembauran dan proses yang sering kita lihat yaitu proses pengelasan atau welding. Lalu selanjutnya pada manufaktur logam terdapat proses mikro and nano manufacturing. Adapun contoh dari proses mikro and nano manufacturing terdapat pada wet etching, yaitu penggigisan logam dengan menggunakan strong acid atau asam kuat. Lalu setelah dilakukan semua proses tersebut, dilakukan proses akhir yaitu proses finishing,
yaitu proses yang dilakukan sebelum dilakukan proses selanjutnya, yaitu seperti contohnya proses pemolesan dan proses pelapisan pada logam. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Dari berbagai macam proses manufaktur yang telah disebutkan sebelumnya, eh, terdapat proses forming atau pembentukan. Khususnya adalah bulk forming atau proses pembentukan padat. Proses pembentukan padat secara umum dapat dibagi menjadi 4. Dalam proses pembentukan padat ini terjadi fenomena yang disebut sebagai deformasi plastis. Proses ini merupakan di mana benda kerja diberikan tegangan di atas tegangan leluhurnya, sehingga terjadi yang disebut sebagai deformasi secara permanen. Dari proses pembentukan padat ini terbagi secara umum dapat dibagi menjadi 4. Pertama ada pencanaian atau rolling, kedua ada penempaan atau forging, yang ketiga ada ekstrusi, yang keempat ada penarikan atau drawing. Untuk pencenaian atau rolling merupakan proses pembentukan logam di mana benda kerja dilewati melalui 2 buah rod. Pada proses ini terjadi yang namanya gaya kompresi. Kemudian ada penempaan atau forging merupakan proses di mana benda kerja diberi gaya tekan menggunakan dies atau cetakan. Selanjutnya ada ekstrusi, yaitu proses di mana benda kerja dilewati sebuah celah. Gaya yang bekerja pada proses ini adalah gaya tekan. Kemudian ada penarikan atau drawing, di mana proses ini mirip dengan ekstrusi. Perbedaannya adalah dari diameter benda kerja yang lebih kecil dibandingkan ekstrusi. Selanjutnya, Teknologi Severe Plastic Deformation atau deformasi plastik menyeluruh merupakan sebuah proses pembentukan logam di mana strand plastik ultra besar itu dimasukkan ke dalam perangkat proses untuk membuat logam yang berbutir halus atau ultra fine grain, sehingga sifat dari logam tersebut akan meningkat secara drastis. Tujuan utama dari proses SPD adalah untuk menghasilkan kekuatan yang tinggi dan bagian ringan. Nah, teknologi SPD ini terdiri dari beberapa jenis proses. Nah, proses yang terkenal ada 3 jenis, yaitu equal saluran sudut menekan atau equal channel angular pressing, kemudian tekanan tinggi torsi atau high pressure torsion, dan akumulatif gulung bonding atau akumulatif roll bonding. Teknologi SPD ini pertama kali dipelopori oleh 2 ilmuwan Rusia, yaitu Vladimir Segal dengan equal channel angular extrusion dan Ruslan Peliv melalui metode high pressure torsion. Nah, yang sebelumnya digali oleh Percy Bridgman. Selanjutnya, mendapat perhatian untuk pengembangan material struktur nano. Nah, di ICAP ini memiliki lubang cetakan yang membentuk sudut. Nah, sehingga material tersebut mengalami regangan geser, tetapi penampang melintang materialnya dipertahankan supaya tidak berubah setelah keluar dari cetakan. Nah, kemudian di ICAP ini terdapat rumus regangan sama dengan N2/3 kotangan omega. Tes. Sebentar guys. Ada nggak suaranya? Halo. Ada. Lanjut. Nggak ngapus kan? Baik. Selanjutnya. Halo. Ras, buka ngapus gak Ras? Oh, ngapus ya. Enggak. Lanjut. Oke. Baik, selanjutnya pada metode SPD yang lainnya yaitu terdapat HPT atau high pressure torsion.
yang merupakan proses deformasi antara gaya kompaksi dengan gaya torsi dari sebuah cincin pendek dengan bentuk kerucut. KPT juga merupakan proses padatan di bawah tekanan yang sangat tinggi antara dua pendorong yang menghasilkan struktur mikromaterial yang sangat spesifik. Mekanisme kerja daripada proses HPT ini di mana spesimen dipadatkan di bawah tegangan tinggi antara dua pendorong melalui mekanisme hidrolik. Planger pada bagian atas atau upper planger akan menekan spesimen. Sedangkan planger pada bagian bawah atau lower planger akan melakukan putaran yang berbeda pada setiap menitnya. Putaran dilakukan setelah planger bagian atas melakukan tekanan pada spesimen. Hasil dari proses tersebut adalah regengan plastis tinggi atau material berbahan WFG atau ultra fine graining yang memiliki keunggulan yaitu keuletan yang lebih tinggi dan elongasi yang lebih baik daripada bahan berbutir kasar. Tetapi HPT ini tidak begitu diminati di pasar atau tidak jarang orang menggunakannya dikarenakan adanya beberapa kekurangan seperti untuk produk yang berupa piringan atau cakram yang pasar industrinya itu tidak seluas logam kawat atau lembaran. Lalu struktur mikron yang dihasilkan juga tergantung pada penerapan tekanan serta lokasi dalam disknya. Karena distribusi mikrostruktur yang tidak homogen berkembang sepanjang diameter. Nah, untuk memperbaiki masalah ini dapat dilakukan modifikasi, yaitu mengubah dari bentuk cakram ke bentuk cincin untuk menghilangkan bagian tengah yang tidak terlalu tegang. Nah, pada umumnya proses HPT ini untuk diameter 500 mm digunakan tekanan 2 GPa dan menggunakan berat sebesar 3.900 ton. 39.000 ton. Next. Selanjutnya yaitu akumulatif roll bonding. ARB adalah tumpukan plat yang dikenai beban rolling sehingga mempunyai sifat material yang lentur. ARB bertujuan untuk meningkatkan sifat mekanik material sehingga menghasilkan butir yang halus. Berikut ini adalah gambar dari proses ARB yang pertama yaitu plat ditempatkan rapi di atas plat lain. Kemudian yang kedua, antarmuka atau interface dari dua plat tersebut dibersihkan terlebih dahulu menggunakan cairan aseton untuk meningkatkan kekuatan ikatan. Yang ketiga, dua lapisan digabungkan bersama dalam proses roll seperti dalam proses roll ikatan konvensional. Kemudian, panjang dari bahan digulung dan dipotong dibagi menjadi dua bagian. Kemudian dilakukan secara berulang dan tidak terbatas pada penekanan pengerolan, sehingga menghasilkan regangan plastik yang sangat besar pada bahan logam paduan maupun komposit karena pertambahan lebar diabaikan dalam pengerolan. Ya, rumusnya yaitu ARB sama dengan N2/3 ln T0 dibagi T. Selanjutnya yaitu repetitive press roll forming. Metode repetitive press roll forming ditemukan oleh dosen pengampu teknologi komposit kami yang sangat luar biasa yaitu Pak Agus Pramono pada saat menjadi kandidat PhD dari Institute Mechanical Engineering Tallinn University of Technology. Beliau berhasil menemukan teknologi militer termutakhir melalui sebuah riset di laboratoriumnya di Estonia. Metode ini merupakan penyempurnaan metode akumulatif roll bonding atau ARB yang dikembangkan oleh Nobuhiro Tsuji, ilmuwan dari Jepang, dengan penambahan efek penekanan sebelum dilakukannya pengerolan. Sehingga dengan metode RPRF dihasilkan distribusi ukuran partikel yang lebih halus dan merata dibandingkan metode SPD lainnya. Untuk menghasilkan logam berkekuatan tinggi, proses ARB memerlukan pengulangan tekanan rolling sampai puluhan kali. Bahkan untuk logam baja industri, pengulangan bisa mencapai 18 kali. Namun, dengan menggunakan metode RPRF, tidak diperlukan pengulangan untuk menghasilkan material berkekuatan tinggi dengan sifat ringan. Aplikasi RPRF yaitu aerospace, transportasi, biomaterial, dan juga perangkat kemiliteran. Oke.
Oke, sekarang kita udah tiba di bagian kesimpulan. Ada 4 poin yang akan di-highlight dari presentasi yang sudah kami sampaikan. Yang pertama itu definisi dari manufaktur itu sendiri, di mana proses manufaktur ialah proses mengubah bahan baku menjadi suatu produk. Nah, proses manufaktur ini ada berbagai macam, ada pengecoran, forming and shaping, permesinan, penyambungan, micro manufacturing and nano manufacturing, dan finishing. Nah, untuk terkait proses manufaktur yaitu ada SPD atau Severe Plastic Deformation, di mana definisi dari Severe Plastic Deformation atau SPD ini adalah proses untuk menghasilkan kekuatan tinggi dan bagian ringan dengan mencapai harmoni lingkungan. Nah, SPD sendiri ada dibagi menjadi 3 jenis ya. Ada ICAP, ada HPT, dan ARB. Untuk pengaplikasiannya dapat dilihat pada kendaraan mobil, alutsista, dan kendaraan militer. Berikut merupakan referensi-referensi yang kita gunakan dalam penulisan materi kali ini. Baik, cukup sekian materi kita kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.